Mungkin kita bisa sedikit lagi nanti buka banyak sedikit juga. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz Farul membahas sedikit lagi tentang ruang. Baik, setelah tadi kita mengenal lambang NU, asal muasalnya kenapa dinamakan NU sudah kita tahu. Selanjutnya kita buka yang di lembaran yang baru dikasih ini. Di sini ada kalau di halaman 44 itu masih nyambung kepada lambang NU yang pertama tadi tuh. Globe, bola dunia, peta Indonesia, tali, bintang besar, tulisan Arab, warna dasar itu yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Dan warna dasar yang khususnya yang belum warna dasar. Warna dasarnya apa? Hijau, melambangkan kesuburan tanah air Indonesia. Sedangkan tulisan berwarna putih melambangkan kesucian. Sama seperti ponpes kita, warnanya penuh dengan hijau, melambangkan kesuburan. Ya, kalau bahasa Jawanya apa, Mbak Ima? Gemak ripah loh jinawe, Mbak ya. Ya, ngoten. Ya, jadi apa? Nanti dia nanti kalau nanya langsung, bagaimana mau kan gitu. Iya. Apa kemarin? Tanya apa kemarin? Kemarin ngaji apa? Lupa saya namanya apa itu kan ngomongnya. Ya. Itu warna dasar kita kan hijau dan warna putih. Jadi nggak jauh-jauh warna hijau dan warna putih. Ya kita bisa lihat kita punya pengasuh. Beliau senang dengan warna putih karena putih adalah melambangkan kesucian. Ya paling kalau nggak jauh-jauh, Kiai kalau saya lihat paling warna putih kadang-kadang tren, Jarang sekali model-model kayak ini pakai biru gini, pakai hitam, wah paling anti udah itu. Kenapa? Karena warna putih adalah warna yang disukai atau warna surga kan. Warna surga seperti itu kurang lebih ya. Itu untuk masalah lambang. Lanjutnya kita di halaman 45. Halaman 45 dasar paham keagamaan dan kemasyarakatan NU. Nah ini dasar paham apanya namanya ini? KNU-an secara agama dan kemasyarakatan. Kita lihat Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Itu sesuai dengan pandangan daripada 4 imam mazhab yang tadi ada di lambang NU yang di bawah ini nih. Ya, yang di bawahnya tadi ada berapa? 4 bintang. Itu sesuai. Jadi ijma, qiyas, apalagi kalau Al-Quran dan Sunnah itu udah pasti. Tidak seperti mereka yang hanya back to Quran wa Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Ijma dan qiyas mereka nggak mau. Mereka percayanya cuma kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak percaya kepada 4 imam nggak perlu kita mazhab-mazhaban. Kata sana nggak perlu mazhab-mazhaban. Ya. Itu lihat Rasulullah Al-Quran menjelaskan di situ apa doang. Kalau dilihat Al-Quran, aqimus sholat gitu ya, wa atuz zakat, disuruh dirikan sholat. Dijelasin nggak di Al-Quran caranya sholat? Lagi jelasin nggak di dalam Al-Quran caranya sholat? Cari sampai nemu. Jelaskan nggak? Enggak, dijelaskan dari mulai takbiratul ihram begini. Siapa yang menjelaskan? Para ulama. Dari mana? Ya berdasarkan hadis Nabi juga. Itu ada shollu kama ra'aitumuni sholli. Yang sholatlah kamu sebagaimana ya saya sholat ya, kerjakan seperti itu. Nah, yang lihat itu siapa? Yang lihat sholatnya Rasulullah siapa? Kita lihat nggak? Enggak. Siapa? Sahabat. Sahabat nyampein lagi ke sahabatnya yang disebut namanya tabi'in. Nanti si tabi'in ini nyampe lagi kepada tabi'in. Semuanya tuh akhirnya nyampe kemana? Ke tangan kita atau ke kitab yang kita baca. Dijelas, tata cara sholat kayak gini, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tata caranya seperti ini. Nah kalau balik lagi pada Al-Quran dan Sunnah, gimana cara sembahyangnya? Makanya wajar mukanya pada kusum-kusum sembahyangnya pada salah. Lihat orang dia, mana ada mukanya bersih banget, sinar gitu. Mukanya tuh kusum-kusum banget kayak dilihatnya. Ya, dia apa? Jangan salah di situ. Kita diajar cara wudhu bagaimana? Diajarin dari situ di dalam Al-Quran cara wudhu. Tata caranya secara detail. Enggak, di situ diajarkan di dalam Al-Quran apa? Yang faksilu wujuhakum. Gitu. Itu pun kalau kita salah menafsirkan, salah nanti dalam prakteknya. Gitu. Al-Quran main back to Quran dan Sunnah aja. Gitu. Padahal prakteknya belum tentu. Kita ngerti ilmu nahu dan sorobnya semuanya. Karena nanti akan yang waktu itu pernah saya bahas, faksilu wujuhakum
Wa aydiyakum ilal marafiq. Terus wamsahu birusikum wa arjulakum di situ wa arjulikum. Nah nanti kalau itu bagaimana? Kalau kita bilang urutannya itu sesuai urutan. Suruh musam apa? Kepala. Terus wa arjulikum begitu doang kan, enggak pakai ada waksilunya lagi kan? Nanti itu pemahamannya ini kaki diapain? Diusap apa diapain? Apa dibasuh? Akhirnya apa tuh? Di Al-Quran ada harokatnya. Coba mereka nggak paham dia tuh. Oh itu Quran, makanya boleh jadi begitu ngeliat air dikerocokin doang nggak pakai dibasuh, gitu-gituin aja kakinya dibuat mainan. Ya nggak diapain? Nggak dibasuh. Ngeliat air gitu, di muka rapi, ini rapi, ya kan ya? Begitu di kaki apain? Kotor itu aku kaki, lesek. Padahal situ perintahnya suruh ngapain? Suruh iksilu, suruh apa itu? Basuh. Kalau namanya basuh gimana? Kalau basuh bahasa Betawi bilang namanya gebek. Ya, ini coba nih, ini bekas kopi, ini udah lengket ini. Coba taruh air aja dah. Apa namanya? Ditaruh di sini. Saya suruh cuci Wahid, cuci. Kagak dimasukin tangannya, kagak digitu-gitu. Dibanyak itu udah air. Kira-kira masih ada nggak serat-seratnya? Masih ada nggak? Nah, itu bukan namanya bukan membasuh itu. Apalagi apa? Halus banget, dia belai-belai. Bersih dia main. Gini. Coba masih lengket nggak kira-kira? Lengket. Coba kalau dibersihin pakai kupon apa-apa, kita namanya dibasuh kayak gitu. Ini kita gimana? Yang salah kadang-kadang wudhu, cocokin air, kaki gini-gini doang, main air. Gak tahu tuh kaki di bawah kena tembulek atau apa-apa. Ya, nah, itu. Balik lagi ya. Jadi apa? Harus Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Nahdlatul Ulama yang kedua tuh berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam bidang akidah mengikuti yang namanya mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akidah kita akidah. Berarti apa? Pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid kita mengikutkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau mazhab fikih kita ke mazhab yang 4 tadi yang sesuai dengan bendera. Itu mazhab fikihnya. Ya, dalam bidang fikih yaitu ngikutin kalau kita pakai Imam Hanafi salah enggak? Betul. Kita ngikut Imam Malik betul atau salah? Betul. Pokoknya selagi 4 imam mazhab itu masih betul tata caranya. Ya. Dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali. Iya. Jadi apa? Kalau di dalam tasawuf kita ngikutnya kepada beliau. Ya, itu apa? Di dalam bidang apa namanya akidah Islam kita ngikutin tadi. Kalau sesuai akidah ngikutnya kemana, fikih ke siapa, tasawuf ke siapa. Itu juga menjawab pertanyaan siapa tadi, Kang Agus. Bagaimana ciri-cirinya apa? Orang NU kelihatannya bagaimana? Ya ini kalau dia mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah secara akidah ngikutin kepada siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Kalau dalam fikih ngikutin salah satu dari 4 imam mazhab. Kalau apa? Kalau tasawuf ngikutin ke salah satu daripada baik Imam Junaid Al-Baghdadi maupun Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu juga termasuk jawabannya ke situ juga. Kita ciri-cirinya dari situ. Terus, nah ini yang penting nih. Ya kalau yang tadi secara agama, nih lihat yang nomor 3 poinnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya. Jadi apa? Ngikutin kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya coba kalau panjenengan semua nih yang lagi dengerin, ya biar jangan terlalu radikal kita. Ya karena zaman sekarang yang gampang disusupin justru kita nih yang manusia-manusia masih labil. Ya paham-paham kita nih, ya Pancasila dikata apa? Gak sesuai, ya sesuai dengan asal. Padahal Pancasila udah Islami banget itu, mengatur segala sesuatu seperti yang ada di Piagam Madinah. Yang namanya aja pertama Piagam Jakarta, hampir mirip, cuma beda kota. Karena Madinah ini Jakarta. Siapa yang mencetuskan itu? Orang NU lagi, balik lagi di dalamnya ada orang NU punya andil kayak Wahid Hasyim, Wahid lagi, ya. Jadi apa? Itu. Ya, nah kalau orang NU kalau berkehidupan di dalam berbangsa dan bernegara ngikutin Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Makanya kalau panjenengan berkenan, lihat YouTube-nya tentang Gus Dur. Gus Dur kalau berbicara apa? Ya saya cuma berbicara sesuai undang-undang dasar. Berarti apa kesimpulannya? Ya memang itu di dalam ke-NU seperti itu. Di dalam kehidupan berbangsa dan negara kita harus ikutin itu. Sesuai dengan undang-undang dasar dan ideologi Pancasila. Ya tadi yang saya bilang seperti air. Ya mungkin kalau Islamnya di Mesir, peraturan Mesir kayak gimana? Gitu loh. Budaya di Mesir seperti apa? Ya ikutin budaya di sana. Nah budaya di Indonesia adanya di mana? Undang-undang dasar dan juga Pancasila. Maka Islam akan seperti air tadi. Ketika masuk ke mana nih? Ke botol yang begini ya, jadi begini bentuknya, ya kan? Ketika masuk ke gelasnya jadi seperti itu, ya kan? Ketika masuk mana? Ke botol air mineral ya seperti ini. Jadi Islam harus ikutin alur seperti itu. Jangan maunya apa? Jangan mau dia yang membentuk, jangan. Tapi Islam harus apa? Masuk ke daerah-daerah sesuai dengan apa? Kultur budaya yang ada. Kalau memang tidak sesuai syariat, gimana caranya? Budaya tersebut jangan dibuang, tapi apa? Rutinitas kegiatannya diganti. Malam saya baru ngobrol-ngobrol lagi dengan ada teman di Menteng Jaya. Itu beliau baru pindah di daerah Wonogiri, daerah Jatisrono namanya. Daerah Jatisrono, di situ beliau disuruh hijrah lah oleh adiknya Habib Sen, namanya Habib Jamal. Kebetulan beliau itu Habib juga, Habib Fahmi, Bahlawi. Disuruh pindah, ini sedikit ada hubungannya dengan masalah ini, kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tempat tinggalnya beliau ini yang sekarang yang baru di daerah Wonogiri Jatisrono ini, lingkungannya itu kejawen. Lingkungannya kejawen. Tahu kejawen? Itu masih percaya nyembah pohon. Tuh, kejawen tuh. Jadi kalau misalkan ada apa? Ada acara-acara pakai ke pohon inilah disembah nih sebagai penunggunya atau apa supaya dia diberi selamat di daerah sini. Artinya kayak gitu. Beliau masuk nih kemana? Ke daerah situ. Nah setelah masuk ke daerah situ, apakah dirubah kultur budaya yang kejawen tadi? Dibiarkan dulu sambil dia cari caranya gimana caranya saya bisa masuk di situ. Kejawennya ada tapi sesuai syariat. Akhirnya apa? Masuk ke situ, beliau ngobrol langsung sama pimpinan wilayah situ yang orangnya juga kejawen. Ya, dan kebetulan beliau diuntungkan lagi karena salah satu tokohnya adalah pamannya juga. Jadi gampang ngomongnya. Paman, saya mau begini gimana ini? Akhirnya apa? Sampai detik ini bersandingan. Jadi apa? Setiap ada acara, misalnya acara kematian nih, sesuai kejawen kayak gimana? Tapi sesuai syariat, suruh baca tahlil, tahmid, gitu ya, zikir tahlil tahmid itu kayak kita di sini. Tapi tadinya di belakangin, pokoknya acara gua dulu, habis itu baru acara lo, gituin kurang lebih. Sampai detik ini malah dirubah sekarang dan banyak pengikutnya diganti. Jadi apa? Acara zikir tahmid dulu, habis itu baru acara kejawennya. Jadi cara berubahnya kayak gitu, pelan-pelan. Emang ajarannya caranya seperti itu. Gak bisa kita masuk ke suatu wilayah, tamu gak pakai apa? Pulau apa? Pulau Nuwun. Iya, gak pakai Pulau Nuwun lagi. Harus pakai Pulau Nuwun. Apa Pulau Nuwun? Permisi. Kita coba berani masuk kampung, gak pakai gaya-gaya permisi. Habis kita dicetusin, wah orang mana itu? Datang aja kan, motornya hilang pokoknya hujan. Ya kan? Ya karena kita datang ke situ gak pakai permisi, gak pakai apa-apa. Ya kita dimusuhin sama orang situ. Maka caranya apa? Supaya bisa diterima dengan orang situ, kultur budaya jangan dirubah. Tapi apa? Sedikit-sedikit kita tata caranya aja kita rubah. Tapi jangan sampai berubah. Makanya di mana tuh yang masih ada yang di laut itu sedekah laut itu ya. Sedekah laut sebenarnya apa? Tadinya buat nyirorok dulu doang tuh, nyari keberkahan nyirorok. Tapi apa? Sama motifnya diganti tetap ada sedekah lautnya. Tapi gimana caranya sedekah laut justru diisi dengan zikir tahlil dan tahmid di tengah laut yang memberikan sedekah kepada orang dari hasil panennya. Kan jadi Islami ya kan? Tapi budayanya dirubah enggak? Enggak. Itu salah satu ideologinya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Gitu ya. Mengerti? Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan ini karena waktunya udah mau mepet ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat minimal sedikit banyak. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini semuanya tidak mudah
kena paham-paham radikal yang lagi rame-ramenya sekarang, yang mengaku-ngaku sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah, alirannya sama, katanya ngaku-ngaku sebagai mazhab yang tahlilan, zikir, tahlilan, tahmid, tapi dia kagak mau ke NU-NU-an. Maka mulai detik ini saya mengharapkan mudah-mudahan kami secara lisan senang tahlil, senang zikir, senang baca maulid, dan juga senang mengurus NU. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti dianggap menjadi santri-santrinya Mbah Hasyim, walaupun kita nggak mondok langsung sama Mbah Hasyim. Ya, sehingga nanti ketika kita di yaumil mahsyar, Mbah Hasyim manggil kita, Rene, Wahid, Rene, sampai yang ngurus salam alisan dia NU-nya, Rene, ajak kocok-kocok Muhid. Karena nggak dipanggil gitu Mbah Hasyim. Terima duluan, Yai. Gitu ya. Ya mungkin ini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sesi pembahasan selesai. Ini saya bawa lagi untuk dua sesi penanya sebelum kita tutup. Ya mungkin silakan ada yang mau bertanya tentang tadi pembahasannya dasar paham keagamaan dan agama Buddha dan masyarakat itu terkait dari Quran, Sunnah, ijma, qiyas, terus paham tentang akidahnya, paham tasawufnya, sama paham kebangsaannya. Mungkin dua penanya sebelum kita tutup. Iya, apa ya? Betul kan? Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Pertanyaannya? Ya, tanyain. Ahlussunnah itu apa? Iya, Menurut pandangan itu Ahlussunnah apa? Apakah Ahlussunnah berbeda sama yang lain gitu? Bisa di Ormas Solo Alania Ahlussunnah, tapi beda pengertian Ahlussunnah itu sama surga yang lain. Nah gitu, dia oke. Satu pertanyaan aja ya. Dia ada lagi yang lain. Ini tanya bagus ini. Iya. Kalau saya jawab kewalahan saya. Ayo Gus, ayo. Siapa yang mau nanya? Ya jangan mau, bola tidak punya. Udah kan, 2 menit lagi nih. Saya tutup. Udah kesel kan? Undang-undang kan dikeluarin aja. Menghina nggak apa-apa di sini. Iya, ngomong Pak NU pakai beres, ini nggak masalah. Iya. Baru ini Pak Yai langsung perjalanan nih Pak Yai. Iya. Majuan apa majuan sih nggak kelihatan kan? Nggak kedengeran suaranya majuan. Iya. Ini bakal Yai, orang Ojan ini ya. Ada kejadian. Celah keburukan itu ada kejadian. Celah keburukan itu aja. Ada nggak celah keburukan itu? Iya. Oke, sekarang 2 pertanyaan dari kumpul tangan saya. Jadi kita langsung ya. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Ketua langsung dari Muhammad Abdul Hakim ini, apa sih yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Sebenarnya apa? Sebenarnya apa makna Ahlussunnah wal Jamaah? Sedangkan kita lihat di luar tuh banyak yang mengaku gua Ahlussunnah, lu bukan Ahlussunnah, gua Ahlussunnah nih, lu bukan Ahlussunnah, gua Ahlussunnah begitu. Gue masuk surga gitu. Kalau saya sih kagak itu terserah mau masuk surga, gue nyamperan aja penting masuk surga gitu. Iya, maksudnya begitu. Iya, itu surga itu ya. Ahlussunnah bagaimana nih pandangannya? Karena aku Ahlussunnah habisnya Cik. Jawab pertanyaan Pak Ketua KNU-an tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah ini keluar bukan baru-baru ini. Gitu. Karena kita baru berkecimpung di NU, seolah kita baru kenal Ahlussunnah dan kita selalu berpikiran Ahlussunnah ini apakah berbeda dengan Ahlussunnah media gitu. Ya, media itu ya. Jadi gini, kita nggak ada hubungannya bikin misalnya kalau bahasanya kayak tandingan. Ya, Ahlussunnah, ini kita yang lebih Ahlussunnah atau bagaimana? Enggak, tapi karena memang dasar pemikiran pertama kali NU didirikan itu oleh para kiai-kiai salafus saleh juga ada istilahnya. Ini mengambil ibarat-ibarat dalam kajian-kajian keilmuannya sesuai dengan ajaran-ajaran dari para nabi dan juga dari mana? Para ulama-ulama. Sehingga apa? Kita memproklamirkan diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berarti mereka itu bukan orang Ahlussunnah atau bagaimana gitu. Tapi maksudnya ideologi ini karena dari awal ada Ahlussunnah wal Jamaah. Istilahnya kayak jargonnya gitu. Kayak kan salam alisan tadi katanya luar biasa kan.
jargonnya aja. Apakah orang di luar sana nggak boleh karena ngomong luar biasa? Boleh aja. Kita awalnya memang gini, paham kita memang paham Ahlussunnah wal Jamaah artinya apa? Ahli ya orang-orang yang ada di dalamnya yang mengikuti ajaran sunnah Rasul wal Jamaah. Dan siapa? Jamaah maksudnya apa? Orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul siapa sebelum kita? Para sahabat, para tabi'in. Dan kita memproklamirkan diri orang-orang NU dengan mengatakan kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum mereka datang memang kita udah bentuk yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan apalagi terjadinya komite Hijaz justru karena ada pertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu. Karena mereka membawa paham hanya satu paham atau bagaimana. Itu. Paham ya tidak? Jadi apa? Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu apakah berbeda dengan mereka? Mungkin menurut mereka ini sama gitu. Artinya apa? Orang-orang yang mentaati ajaran-ajaran sunnah Rasulullah dan juga ajaran-ajaran para sahabat dan juga para ulama. Ya tinggal itu kesimpulannya. Orang-orang yang mengikuti ajaran sunnah Rasul otomatis Al-Quran pastilah, ya kan? Tapi dan juga wal jamaah dan orang-orang yang mengikuti para sahabat juga. Karena kita nggak bisa tahu Rasul gerak-geriknya bagaimana kalau tidak sahabat yang menceritakan, gitu kan? Nah, kita juga nggak bisa langsung dapat dari sahabat. Kita dapat dari mana? Para ulama-ulama melalui kajian tulisan-tulisannya yang kita kenal dengan kitab gundul. Gitu. Akhirnya tadilah sesuai dengan akidahnya sesuai Abu Hasan al-Asy'ari, fikihnya sesuai empat mazhab, tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi, misalkan gitu. Itu kan dari kajian-kajian beliau-beliau ini kita mendapatkan ajaran yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Makanya kita memproklamirkan diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, adapun mereka apakah berbeda dengan ajaran mereka? Karena saya tidak memahami mereka itu seperti apa, tapi setidaknya kita bisa lihat gerak-gerik mereka. Mereka udah banyak yang kadang-kadang nggak percaya pada sahabat. Mereka baik ke Quran dan Sunnah aja. Sahabat dihilangkan. Itu udah jelas. Berarti apa? Tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di NU. Itu jawabannya. Ya, kalau terang buat nanti bisa ditambahkan sama Ustaz Zulkarnain. Lanjut yang kedua tadi dari Gus Rizaldi. Apakah ada celah keburukan NU? Setiap organisasi, apalagi bentukan manusia, terlepas ini yang membentuk adalah para ulama, para kiai yang kelasnya mungkin ada para aulia di situ, para wali-wali Allah. Tentunya yang namanya manusia emang sudah dijelaskan oleh insanu mahal khotawan risya, tempatnya salah dan lupa. Setidaknya yang namanya keburukan itu ya pasti ada. Ya, keburukan itu pasti ada. Dalam artian itu bahasa kasar keburukan. Dalam artian ada celah-celah di mana mungkin kelalaian daripada NU itu sendiri. Pasti ada. Ya, walaupun sekali mohon maaf bayai semuanya enggak para kiai-kiai kita. Ya beliau tetap ada sisi kemanusiaannya. Tapi tentunya apa? Mereka sudah menguras sedemikian rupa pemikiran, tenaganya untuk membuat NU ini sebagai wadah ormas atau bahkan wadah bagi umat Islam di Indonesia sesempurna mungkin. Pasti dalam hati mereka seperti itu. Apalagi dalam pembentukannya melibatkan Allah di dalam istikharah. Maka udah otomatis kalau dibilang ada nggak celahnya, pasti ada. Tapi bagaimana? Lebar atau kecil? Saya meyakini kecil. Kenapa? Karena di dalam pendiriannya NU selalu melibatkan Allah, tidak pernah melepas Allah. Mana buktinya? Untuk membuat lambangnya aja pakai istikharah. Apakah kita masih meragukan? Kita nggak boleh ragu. Kenapa nggak boleh ragu? Kalau udah setiap sesuatu dikembalikan kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah, udah otomatis akan ada andil Allah di situ di dalam pembentukannya. Makanya bisa itu sampai sekarang bisa menjadi ormas bahkan terbesar sedunia. Gak mungkin bisa sebegitu aja kalau para ulama-ulamanya ini tidak melibatkan Allah di dalam urusan pembentukannya. Maka saya bisa pastikan keburukan pasti ada. Tapi apa? Sangatlah kecil. Ya keburukan-keburukan itu, tapi Pak, justru manfaatnya yang begitu besar buat kita semua. Pasti mengarahnya misalnya pada kepemimpinan sekarang. Bagaimana? Buruk berarti NU-nya nih. Ya banyak yang salah jalan nih dalam menjalankan ke-NU-annya. Saya masih pesimis juga dan gak yakin kalau itu masih salah. Kenapa saya bilang gak yakin kalau itu salah? Kita bisa dengan gampangnya mencerca
mohon maaf, Mbah Yai Said Agil Sirot mengatakan, kita katakan beliau liberal lah, inilah itulah, kita udah bisa baca kitab berapa? Ya, ulangin. Saya ulangin ini penting buat kita. Kita kasih tahu kenapa? Nanti kita didoktrin sama orang-orang seperti itu. Mbah Yai Said Agil lah, dibilang liberal lah, Syiah lah, beginilah, begitulah, yang buruk-buruk lah. Sehingga dikatakan NU nih borok ini sekarang nih. Kita balikin lagi ke diri kita, muhasabah. Kita udah bisa baca kitab berapa mengatakan beliau itu seperti itu? Ya, mengatakan beliau seperti itu, kita udah bisa baca kitab apa? Kok hafalan kita matan jurmiyah aja masih ahimu. Apalagi sekali berbeliau yang Al-Quran cuma tinggal coba dibuka surah ini, halaman ini adanya di pojok sebelah sini, itu. Coba seperti itu. Sampai sehebat seperti itu kita mengatakan beliau buruk. Kita jauh lebih buruk dibandingkan beliau, dan gampangnya lisan kita mengatakan seperti itu. Ada orang-orang di luar sana yang menganggap seperti itu. Tapi saya pribadi sendiri, dan mungkin saya yakin juga dengan beliau, saking saya terkemana juga pasti kita punya keyakinan penuh. Apalagi kita sebagai manusia-manusia, santriwan-santriwati yang khidmah kepada para ulama sangat dianjurkan. Maka saya meyakini keburukan-keburukan itu jauh lebih buruk kita yang mengatakan seperti itu. Gitu ya. Nanti satu kali bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih penjelasan detailnya dari Ustaz Faruk ya. Di sini saya sedikit menambahkan terkait tentang Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Ini sebenarnya kisah panjang tentang Ahlussunnah wal Jamaah di sini. Memilukan, menyedihkan sekali Ahlussunnah wal Jamaah. Berawal dari perang Badar mungkin. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah ada dari dulu zaman Nabi. Makanya kata Nabi Muhammad, umat Islam bakal terpecah belah menjadi berapa golongan? Berapa? Ya segituan dah, ada yang bilang 70, 71, 72, 73, 74 ya, begitu dah ya, gitu. Jadi berawal dari perang Badar ceritanya. Perang Badar Nabi Muhammad menang di perang Badar. Dia bilang ini kita menang, tapi yang musuh terberat kita adalah melawan hawa nafsu. Disitulah masa kejayaan Islam dimulai. Pada saat itu juga masa keruntuhan Islam akan dimulai juga. Ketika Islam jaya, di situ bakal dimulai cerita keruntuhan Islam, perpecahan di mana-mana. Jadi pertama dikatakan sinyalir Syiah udah muncul nih pada zaman Nabi, dikatakan begitu. Nah, semenjak Nabi Muhammad wafat, ini orang-orang yang memihak kepada Ali disebut Syiah. Ya, Syiah dia bilang ini yang pantas menjadi pengurus Muhammad adalah Ali sebagai Nabi. Kalau udah ada Nabi Muhammad, ya udah Ali yang pantas nih. Ya, tapi kalau kita kan semuanya kita anggap tuh, iya kan? Ali. Itu kan proses tahkim, di mana Syiah itu mengatakan orang yang paling mendorong, orang yang paling mendukung dari Ali, keturunan Ali sebagai Hasan dan Husain. Ya. Terus ketika tahkim itu, ketika antara Ali dan Muawiyah saling berperang, dan Muawiyah dikepepet, udah mau kalah, Muawiyah langsung angkat Quran, ditusuk pakai pisau, pakai pedang Quran. Artinya dia bikin taktik nih, taktik gerah dia, bikin taktik di situ. Nah, orang yang gak setuju dengan pergolakan, dengan rapat antara Ali dan Muawiyah disebut kaum Khawarij. Dan orang yang diantara kedua ini yang di tengah-tengah Murji'ah, Murji'ah. Jadi yang di tengah nih kayak contoh Abdullah bin Umar itu saat yang diwakos itu termasuk daripada Murji'ah dia. Ini tengah-tengah dia kagak mau dukung Syiah, kagak mau dukung Khawarij. Intinya dia nggak mau berperan dalam politik kedua itu karena sudah dimulai politik nih. Siapa yang berusaha Husain yang menggal kepala siapa Ustaz? Saya lupa namanya tuh. Wasit. Siapa? Ya Allah, lupa namanya. Mujah. Itu apa Quran? Tahajud terus itu, tapi dulu tujuh. Makanya kata Ali, orang nanti di akhir zaman cuman apal Quran sampai tenggorokan doang nih, nggak nyampe ke hati. Makanya di situ muncullah Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai penengah antara dua faksi antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah mengatakan semua kehendak ada di tangan kita sebagai manusia. Contoh semisal Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak bakal merubah nasib suatu kaum kecuali merubahnya sendiri. Coba kita pahamin. Ya, kita pahamin. Lu kalau kagak kerja lu gak bakal berubah nasib lu. Otomatis Mu'tazilah gitu kan. Qadariyah. Hati-hati. Di sini makanya peran Asy'ariyah terbentuk itu mengademkan antara dua Qadariyah dan sama Jabariyah.
Kalau Jabariyah semua kehendak perilaku kita Allah yang atur, udah begitu. Tapi kalau Qadariyah sebaliknya, semua kehendak ada cara kita. Jadi dia lebih mengedepankan rasio akal daripada wahyu. Kalau Abu Hasan Asy'ari ini dua-duanya dia menengah. Jadi pakai rasio juga, pakai wahyu juga. Tapi kalau misalnya nanti wahyu bertabrakan dengan akal, maka dibenarkan wahyu itu, ya. Jadi di situ kalau Abu Hasan Asy'ari udah pasti dia ikuti sunnah dan ajaran Nabi, para sahabat. Makanya kalau orang yang udah bunuh Nabi, kira-kira dia masuk sunnah gak tuh? Kira-kira masuk ajaran Islam gak? Ketahuan, jelas, deteksi ya. Kaum mana tuh? Siapa? Muawiyah itu, ya. Kalau kita mengedepankan akal aja tanpa menggunakan wahyu, otomatis kita salah kaprah, liberal gitu. Makanya NU punya ideologi namanya, paham akidahnya Abu Hasan al-Asy'ari atau Asy'ariyah, sama apa lagi? Al-Maturidiyah, Al-Maturidiyah, hampir sama dia akidahnya begitu. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi kelihatan orang yang benar-benar ngamalin sunnah Nabi dan para sahabat dan tabi'in, yaitu ya, yang kiranya bisa mengikuti daripada amalia para pendahulu kita, para salafus saleh, seperti itu. Ya. Jadi ini aspek kulitnya aja. Ya. Jadi nanti kita bahas tentang aliran Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah macam-macam, ada neo Syiah, iya ada Syiah yang suka gebuk-gebuk, takbir ya ada, zaman itu ya ada begitu. Ini aja dari Ali sama Muawiyah sama-sama sholat takbir, sholat Allah Akbar, baca sama orang Islam sendiri. Udah dari dulu begitu, sekarang juga begitu ya. Tutup, puasa, bakar, buat dia. Nah, ada cara tersendiri. Ya, makanya dakwah waris itu sangat penting di sini. Karena menyebarkan Islam dengan cara yang rahmatan lil alamin. Iya. Jadi secara halus gitu. Jangan tiba-tiba orang ada sembahyang pakai sembahyang kok ngaji masuk neraka lu gitu. Jangan begitu, pelan-pelan. Kita bilang begitu. Pelan-pelan ya. Jadi nanti kita masuk ke pemahaman itu tuh ya, aliran-aliran dalam Islam. Tuh, makanya kita insya Allah aman dah. Selamat ikut di bawah nama Nahdlatul Ulama ya. Kalau mau tahu nih Abu Hasan Asy'ari dulu orang Mu'tazilah nih dia. Taubat nih. Bikin gerakan baru namanya Asy'ariyah. Mu'tazilah dulu dia nih. Karena ibunya emang nikah sama di tempat ini. Mu'tazilah dulunya. Kayak serem tuh Mu'tazilah. Makanya Islam maju karena apa ibaratnya katakan Islam kan semakin banyak yang menyebar ke timur, ke barat. Ya, ke barat kita ketemu filsafat, ya itu jadi begitu dah liberal gitu. Ketemu yang ke timur terlalu tradisional, tidak pakai wahyu. Kata Quran gebuk, ya gebuk, gitu. Tapi kalau ini kita pakai akal juga, rasio juga, pakai juga namanya wahyu, dipaduin keduanya. Jadi NU namanya rasio akal dengan wahyu enggak bertentangan, saling jalan, mengisi ruang kosong gitu. Jadi pakai akal yang sehat gitu. Ya. Jadi gitu, adem-adem gitu ya, jangan keras-keras gitu. Jadi seru banget itu pokoknya kalau kayak yang dibaca sejarah itu si A itu macam-macam tuh benar seru. Ya. Golakan antara faksi-faksi ini nih. Ya. Itu aja hit ya. Secara garis besar gitu aja. Ya, waktu dan tempat ini saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Selamat yang sudah bersedia mengisi acara pada kali ini. Dan semoga besok di acara ketiga setelah PSBB selesai kita bisa mengadakan acara lagi, ya, dengan hikmat, dengan tenang, aman, ya, ini itu aja. Ya. Silakan. Alhamdulillah sudah terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga dengan berakhirnya acara ini bisa menambahkan pengetahuan kita terhadap NU dan bisa menambahkan rasa cinta kita terhadap NU. Lalu acara terakhir itu penutup dan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ahmad Farudi. Akan tetapi sebelum itu saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di akhir daripada materi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita menghadapkan tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa yaqinan shadiqan. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma tsabbit qulubana ala qulubi ahli sunnah wal jamaah. Allahumma tsabbit qulubana ala qulubi syekhina wa masyayikhihi wa asatizina wa asatizihi. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika wal qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim.